membacakan surat Al-Baqarah. Artinya menurut Nabi SAW, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran seperti kuburan. Rumah yang tidak dibaca Quran seperti kuburan. Supaya rumah itu tidak seperti kuburan, bacai Al-Quran di dalamnya. Artinya menurut Nabi SAW, kuburan itu tempat baca Quran atau tidak? Oh, iya, paham ya? Bukan. Kuburan bukan tempat baca Al-Quran. Maka silahkan baca. Seberapa sering Nabi SAW ziarah kubur? Sangat sering. Anjurannya banyak dan itu sunnah. Ya, itu sunnah. Karena seringkali ketika kita menjelaskan hal yang seperti nanti ada di pelintir informasi. Oh, ini mengharamkan dan begini. Ziarah kubur sunnah, diperintahkan. Arti sunnah itu apa? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak mengapa. Ya, menurut istilah para fuqaha, para ulama usul fiqh. Nah, ziarah kubur sunnah. Namun silahkan Anda lihat semua hadis Nabi SAW tentang ziarah kubur. Kapan beliau sekali saja ketika ziarah kubur, entah itu ke kubur syuhada Uhud misalnya, atau ke Baqi, ya, atau ke yang lainnya, beliau SAW membaca salah satu ayat atau surat dalam Al-Quran. Tidak pernah terjadi. Beliau SAW tidak membaca Al-Fatihah, beliau SAW tidak membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, beliau SAW tidak membaca surat-surat yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Contohnya Wa indari jilahi bi khatimatil baqarah, dan kemudian disanding kedua kakinya, di sisi kedua kakinya, membacakan akhir dari surat Al-Baqarah fi qabri, ini di kuburan. Kalau dari kalangan para ustadz salafi yang paling sunnah, paling mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kok menyatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah, sehat jasmani dan rohani, amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu sajian tentang membaca Al-Quran di kuburan. Karena tak jarang kita dengar dari kalangan yang berfaham salafi, memang sangat begitu tidak terima atau tidak sepakat jika membaca ayat Al-Quran di kuburan itu dianggap legal. Dari kalangan para ustadz salafi memang tidak sepakat atau tidak ittifaq sama sekali, karena hal itu tidak dituntun atau Nabi Muhammad tidak memberikan contoh hal yang seperti itu. Bacakan surat Al-Baqarah. Artinya menurut Nabi SAW, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran seperti kuburan. Rumah yang tidak dibaca Quran seperti kuburan. Supaya rumah itu tidak seperti kuburan, bacai Al-Quran di dalamnya. Artinya menurut Nabi SAW, kuburan itu tempat baca Quran atau tidak? Oh, iya, paham ya? Bukan. Kuburan bukan tempat baca Al-Quran. Maka silahkan baca. Seberapa sering Nabi SAW ziarah kubur? Sangat sering. Anjurannya banyak dan itu sunnah. Ya, itu sunnah. Karena seringkali ketika kita menjelaskan hal yang seperti nanti ada di pelintir informasi. Oh, ini mengharamkan dan begini. Ziarah kubur sunnah, diperintahkan. Arti sunnah itu apa? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak mengapa. Ya, menurut istilah para fuqaha, para ulama usul fiqh. Nah, ziarah kubur sunnah. Namun silahkan Anda lihat semua hadis Nabi SAW tentang ziarah kubur. Kapan beliau sekali saja ketika ziarah kubur, entah itu ke kubur syuhada Uhud misalnya, atau ke Baqi, ya, atau ke yang lainnya, beliau SAW membaca salah satu ayat atau surat dalam Al-Quran. Tidak pernah terjadi. Beliau SAW tidak membaca Al-Fatihah, beliau SAW tidak membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, beliau SAW tidak membaca surat-surat yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Contohnya Saya tidak perlu lama-lama, ada satu redaksi dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, ya. Karena kita membahas tentang hadis, kalau kita berbicara tentang persoalan yang bernuansa kajian kitab fikih, saya rasa untuk persoalan membaca Al-Quran itu banyak redaksinya. Tapi untuk mengikuti alur dari kalangan Ustadz Salafi yang memang seringkali memprioritaskan tentang kajian sunnah atau kajian hadis, maka saya juga akan menampilkan beberapa redaksi yang disampaikan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir redaksinya seperti ini. Haddatsana Abu Syu'aib Al-Harrani, haddatsana Yahya ibnu Abdillah Al-Babluti, haddatsana Ayyub ibnu Nahik, qala sami'tu Ata'a ibna Abi Rabah yaqul sami'tu ibnu Umar yaqul sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini rangkaian atau sanad daripada hadis yang memang awalnya dari Abu Syu'aib dan kemudian ila akhiril isnad sami'tu ibnu Umar, dan Ibnu Umar berkata sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar mendengar Nabi Muhammad bersabda.
Idza mata ahadukum fala tahbisuhu wa asri'u bihi ila qabrihi. Jika di antara kalian meninggal dunia, fala tahbisuh, maka jangan sampai ditahan. Wa asri'u bihi ila qabrihi, dan kemudian agar dipercepat untuk pemakaman ke kuburan. Kemudian wal yuqra inda ra'sihi bi Fatihatil kitab, dan kemudian dibacakan di sisi kepala si mayit, dibacakan bi Fatihatil kitab, dengan Fatihah atau pembuka kitab Al-Qur'an. Wa inda rijlaihi, dan kemudian di kaki dua si mayit, bi khatimatil baqarati fi qabrihi, dan kemudian disanding kedua kaki mayit tersebut dibacakan akhir dari surat Al-Baqarah, fi qabrihi, di kuburan mayit. Jadi saya ulangi lagi, wal yuqra inda ra'sihi bi Fatihatil kitab wa inda rijlaihi bi khatimatil baqarah fi qabrihi. Hendaknya dibacakan Fatihatil kitab di sisi kepalanya, dan kemudian di sisi kedua kakinya dibacakan akhir daripada surah Al-Baqarah. Sangat jelas sekali atau sangat sharih sekali apa yang disampaikan Al-Imam At-Tabrani dalam kitabnya, atau yang ditulis oleh Al-Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Di antara apa yang telah didengar oleh Ibnu Umar, mendengar dari baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, jika di antara kalian itu meninggal dunia, fala tahbisuh, maka jangan ditahan. Hendaknya untuk isra, ya, untuk dipercepat. Tujuannya apa? Kalau saya berkaca dalam persoalan kajian kitab fikih, karena orang yang meninggal dunia itu memang hukumnya sunnah untuk isra'ul janazah atau isra' ila tajhizil janazah, untuk dipercepat dalam mentajhiz jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati, dan kemudian pemakaman. Dikarenakan apa kok disunatkan isra? Agar menjaga kehormatan mayit, sehingga ketika ada unsur hatku hurmatil mayit, atau istilahnya itu mencoreng kehormatan mayit, maka hukumnya haram. Di antara hatku hurmatil mayit yang disampaikan oleh para ulama adalah taghayyur, ada perubahan. Dan kemudian setelah isra, kemudian setelah dipercepat di dalam untuk mentajhiz mayit, maka wal yuqra inda ra'sihi bi Fatihatil kitab, hendaknya untuk membacakan Fatihatil kitab, Fatihah, di sisi kepala si mayit tersebut. Wa inda rijlaihi bi khatimatil baqarah, dan kemudian disanding kedua kakinya, di sisi kedua kakinya, membacakan akhir dari surat Al-Baqarah fi qabri, ini di kuburan. Kalau dari kalangan para ustadz salafi yang paling sunnah, paling mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kok menyatakan tidak ada riwayat ataupun tidak ada penjelasan dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kiranya mungkin bisa membuka dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir karya dari Al-Imam At-Tabrani. Terlepas dari keadaan hadis ini, sebagaimana pendapat para ulama, ada yang mengatakan ini isnadnya adalah isnad hasan, dan kemudian ada yang berpendapat ini hadisnya dhaif, tapi tidak sampai taraf syadidud du'fi atau keparahan dalam sisi dhaifnya, tidak. Nah, kemudian konsekuensinya seperti apa ketika memang ini dikatakan hadis dhaif, ya? Karena di sisi lain ada ulama yang mengatakan bahwa ini termasuk dari isnad yang hasan atau hadis hasan. Oke, kalau kita berangkat dari hadis dhaif untuk li fadhailil amal, ya boleh-boleh saja. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, bahwa yang namanya hadis dhaif itu bisa untuk diamalkan dalam ranah fadhailil amal. Itu sudah lumrah dalam persoalan kajian-kajian hadis. Kalau tidak percaya bisa dibuka sendiri dan bisa dibuktikan kalau memang betul-betul para ustadz salafi itu mengkaji hadis. Karena kita mengkaji hadis itu ya harus dengan teori atau mekanisme.
Mekanismenya bagaimana di dalam untuk penggalian hadis? Maka harus kita paham terkait dengan ilmu mustalahul hadis. Jadi seperti itu Pak ya. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf, tapi ini sebagai bentuk tangkapan dan saya berbicara dengan dalil, dan dalilnya pun sesuai dengan kitab, bukan terjemahan, dan ulamanya jelas, bukan ulama kholaf. Beda halnya dengan Bin Bas, beda halnya dengan Al-Utsaimin, itu ulama kholaf, itu bukan salaf, seperti itu Pak ya. Allah alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.